Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajoli Nusantara akan menyampaikan sesuatu tentang lintang kemukus. Beberapa waktu yang lalu memang ada fenomena lintang kemukus. Bahasa lain dari lintang kemukus sebenarnya adalah komet. Dalam dunia spirit, memang setiap fenomena alam itu memiliki makna atau memiliki tanda. Ada yang fenomena itu sifatnya periodik, ada yang memang sifatnya tentatif. Nah, beberapa orang menyimpulkan bahwasanya fenomena lintang kemukus adalah fenomena tentang akan hadirnya atau akan datangnya bencana atau musibah besar. Seiring dengan akan munculnya atau akan hadirnya Satria Winingit. Termasuk isu tentang tsunami yang 20 meter itu. Melihat informasi seperti itu, terus terang saya bahasanya ya, tidak enak hati lah begitu. Karena begini, apakah benar kehadiran seorang SP itu harus diiringi dengan bencana atau musibah? Apakah benar kemunculannya harus didahului oleh bencana seperti tsunami atau bencana alam lainnya? Apakah benar Allah setega itu kepada makhluknya? Padahal sudah jelas-jelas Allah itu Rahman Rahim. Kenapa ketika akan memunculkan seorang kekasih atau wakilnya harus didahului dengan bencana? Ketika Nabiullah Musa lahir, apakah didahului oleh bencana? Ketika Nabiullah Isa lahir, apakah didahului oleh bencana? Ketika Nabi Muhammad lahir dan kemudian menjadi Rasul, apakah didahului dengan bencana? Apakah diiringi dengan bencana? Hampir semua orang di metafisik atau semua orang yang meniteni lah atau yang memperhatikan tentang metafisik, terutama terkait dengan hal kehadiran SP, semua sepakat bahwasanya SP ini adalah sosok atau orang yang akan membangkitkan kembali kejayaan Nusantara, atau dalam bahasa saya menegakkan kembali agama tauhid. Jadi semua sepakat bahwasanya SP itu adalah sosok atau orang yang memang dipersiapkan untuk kejayaan. Jadi pertanyaannya, kenapa harus dihancurkan dulu? Kenapa berpikirnya destruktif gitu loh? Kenapa harus ada penghancuran? Ini sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal. Untuk menata dan membenahi yang ada saja ini bukan hal yang mudah. Kenapa harus didahului dengan kehancuran? Apakah harus seperti itu? Maka menurut akal sehat saya, lintang kemukus mungkin memang lintang kemukus itu memberikan sebuah tanda. Lintang kemukus itu memang ada makna, walaupun saya tidak bisa menyampaikan. Ada maknanya dia. Tapi beberapa ahli metafisik atau ahli spirit memang sudah mengatakan bahwa SP itu akan muncul tahun 2020. Sudah banyak yang memprediksi seperti itu. Kemudian dengan hadirnya lintang kemukus, kenapa dikaitkan dengan bencana gitu loh?
Satu sisi mereka mengharapkan kejayaan, tapi sisi lain mereka banyak dari ahli spiritu yang mengatakan ini bencana. Kan logika akal sehatnya nggak masuk. Maka menurut saya lintang kemukus itu memang itu pertanda. Memang itu pertanda. Kemudian jika memang saudara-saudara meyakini bahwa SP muncul di tahun 2020, berhentilah menghubungkan lintang kemukus itu dengan bencana gitu loh. Karena kalau sekarang kita meyakini bahwa SP akan muncul di tahun 2020, kemudian satu sisi kita meyakini bahwasanya akan ada bencana dengan lintang kemukus, logikanya nggak masuk. Jadi logika yang benar bagaimana? Logika yang benar begini. Lintang kemukus ada, oke lah itu sebuah fenomena, itu mungkin pertanda. Kita simpan dulu saja. Nah, kemudian jika memang meyakini bahwasanya SP akan muncul tahun kembar 2020 atau tahun 2021, kita simpan, oke lah itu menjadi sebuah harapan atau keyakinan. Nah, kemudian terkait dengan bencana jangan dikait-kaitkan dengan kehadiran SP. Karena apa? Bencana itu atau musibah itu lebih banyak diakibatkan dari manusia itu sendiri. Kan sudah jelas kerusakan di darat dan di laut itu penyebabnya oleh tangan-tangan serakah manusia, oleh ambisi-ambisi manusia. Kenapa harus dikaitkan dengan kehadiran SP? Sudah jelas kok di teks Al-Qur'annya sudah jelas kerusakan di darat dan di laut itu oleh ulah tangan-tangan manusia. Kalau kita terus meyakini dan percaya bahwasanya kehadiran SP itu harus diawali dengan bencana, harus diiringi dengan bencana, apakah nanti Allah tidak marah? Allah itu jelas-jelas sifat Rahman Rahim kok, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ketika akan menghadirkan wakil harus ada bencana? Kan mikirnya begitu. Saya terus terang, demi Allah saya tidak percaya lintang kemukus itu terkait dengan bencana, dengan perang atau sebagainya. Tidak ada. Tsunami 20 meter di selatan Jawa ini kan membuat opini yang membuat panik masyarakat. Walaupun tidak mendapatkan respon yang melaporkan ke polisi dan sebagainya, cuman ini masuk ke alam bawah sadar masyarakat bahwasanya akan ada bencana. Hati-hati, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prediksi kita. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, maka Allah insya Allah baik. Tapi kalau prasangka kita jelek kepada Allah, Allah pun demikian akan membiarkan kita. Kalau kita terus menuduh bahwasanya SP akan hadir dengan iringan bencana, akan didahului oleh bencana, kalau terjadi demikian bagaimana? Jadi intinya bencana ataupun musibah ataupun apapun itu yang terkait dengan alam itu memang fenomena alam biasa. Maksudnya fenomena alam biasa itu adalah timbal balik dari kelakuan manusia itu. Longsor ya karena pohon-pohonnya ditebang, banjir ya karena tidak saluran airnya kurang baik. Kan begitu saja, sederhana sebenarnya. Jadi berhenti berpikir atau berhenti membuat sebuah opini bahwasanya kehadiran SP akan didahului dengan perang, akan didahului dengan bencana musibah besar, tsunami 20 meter. Itu kalau menurut saya tidak masuk akal. Untuk membenahi yang ada saja ini bukan hal yang mudah. Walaupun Allah berkuasa kun payakun bisa, cuman kan harus ada asbab. Ini bukan hal yang mudah. Menata ini bukan hal yang mudah. Apalagi harus didahului dengan perang. Kenapa harus ada banjir darah dulu? Kenapa harus ada korban-korban dulu dengan musibah, dengan bencana? Mari kita berpikir sehat, mari kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya kehadiran SP itu merupakan sebuah anugerah yang memang Allah siapkan agar bisa menata kembali manusia, makhluk, menata kembali alam, menegakkan kembali tauhid. Tidak perlu kita berpikir harus ada bencana.
Itu pikiran yang tidak sehat kalau terus berpikir bencana, musibah, bencana, musibah. Mari kita berprasangka baik bahwasanya Allah itu Rahman dan Rahim, tidak mungkin akan melenyapkan manusia, tidak mungkin akan menghancurkan manusia tanpa ada sebab yang jelas. Oleh karena itu mari kita melakukan sebab yang baik supaya hasilnya baik itu. Karena kerusakan di darat dan di laut itu jelas karena ulah-ulah tangan manusia. Kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia. Tuh. Jadi sekali lagi intinya, lintang kemukus memang itu pertanda, walaupun saya tidak bisa menyampaikan. Nah, kehadiran SP, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada iringan bencana, tidak ada didahului oleh bencana. Karena apa? Allah Rahman dan Rahim. Mengapa ketika akan ditata harus didahului dengan kehancuran? Menata yang ada saja sudah sulit, apalagi harus dihancurkan dulu. Allah tidak akan mengorbankan makhluk yang dicintainya hanya gara-gara untuk mendatangkan seorang SP. Yang ada SP untuk mensinergikan semuanya, bukan untuk kehancuran. Jadi kita mari berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan anugerahnya kepada kita semua, melindungi kita semua. Dan kita berdoa supaya tidak ada musibah, tidak ada bencana. Mari kita perbaiki diri supaya tangan-tangan serakah manusia itu tidak berakibat bencana. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.